Kembali kita akan mereview Atmel ATmega 8 yang mau kita pakai sebagai controller untuk dihubungkan dengan pemrograman Arduino. Ini adalah Magician Dagu Controller versi pertama, di mana menggunakan IC ATmega 8A. IC ATmega 8A ini memiliki kesesuaian dengan beberapa IC seperti Arduino Uno R3 yang menggunakan IC 328, kemudian ATmega 48, 168 dan 88. Di sini bisa dilihat komputer. Ini kesesuaian antara ATmega 8, 48, 88, 168 dan 328. Pin outnya sama persis semuanya antara 5 IC ini. Untuk itu, kalau kita bisa burn bootloader Arduino di salah satu IC atau memprogram salah satu IC, kita bisa memprogram ke IC-IC yang lain bila mana diperlukan. Semakin besar angkanya berarti memori, kapasitasnya dan kecepatan pemrosesan sintaks lebih cepat. Di depan kita ini ATmega 8. Kita akan coba burn bootloader Arduino sehingga bisa komunikasi dengan software Arduino. Spesifikasi ini cukup lengkap. Bagian port digital sudah dibarengin untuk mengatur 8 servo. Jadi ada data VCC ground, begitu juga di port analog untuk sensor, ada analognya sekitar 6 port, ground dan sensor. Ada blink LED kalau kita mau ngetes seperti Arduino Uno di port 13, tombol reset. Port USB, micro USB, ini port model lama ya. Oke, kemudian ini untuk flash, kalau berkedip berarti sedang diprogram. Di sini ada driver motor menggunakan transistor, kapasitasnya 800 mA per motor, bisa kontrol 2 motor menggunakan transistor. Di sini ada dioda safety 3 ampere untuk mencegah kerusakan pada rangkaian. Di sini tersedia juga power supply output baterai jika diperlukan tambahan 6-9 volt. Jadi motor ini bisa dikontrol 6-9 volt, maksimal 800 mA. Komunikasi serial nanti dengan Arduino menggunakan CP2102. Di sini bisa saya tunjukkan, coba diperbesar. Oke. Dari Sileps CP2102. Oke. Jadi ini port mikronya masih yang jadul. ATmega yang dipakai ATmega 8A. Di sini ada jumper, kalau misalkan kita nggak mau kontrol motor, jumpernya dicabut. Jadi ada arah, itu directional, motor kiri, motor kanan, PWM kecepatan motor kiri, kecepatan motor kanan, right. Oke, ini mekanisme edge bridge dari transistor. Ini gerbang logika untuk mengatur kontrol edge bridge motor, dioda supaya tidak terbalik polaritas. Kemudian ini ada selektor, kita mau gunakan tegangan VCC dari USB ataupun ISP atau V baterai. Maksud V baterai, bila kita pakai V baterai di sini, maka seluruh modul akan menggunakan V baterai. Kita geser jumpernya kemari. Sedang pada saat ini kita menggunakan USB, jadi kita jumpernya di sini. Oke. Kita akan coba burn bootloader dulu untuk ATmega 8 ini supaya bisa dikenali ke software Arduino. Caranya
menggunakan USB ISP. Oke, USB ISP programming. Di sini memerlukan 6 kabel seperti biasa. Ini saya tulis MISO SCK reset, MISO SCK reset, VCC MOSI ground. Nah, port USB-nya di sini. Jadi kita tinggal ikutin 6 kabel yang ada di balik sini, ada tulisannya. Oke, kita tinggal ikutin jumper female diikat jadi satu. Ini sudah saya atur supaya cepat. Untuk kabel VCC di atas, berarti nah kita colokin seperti ini. Sudah 2x3 ya, colok, oke. Kalau sudah, kita colok ke komputer USB, port USB. Selanjutnya buka software Arduino. Software Arduino tentu saja tidak ada dituliskan board Arduino ATmega 8. Oleh karena itu kita perlu mencari cara supaya ditemukan ATmega 8 melalui board manager. Karena ini adalah termasuk mini core atau program ATmega zaman dulu, jadi mini ini ada sederhana, core sistem yang sederhana untuk controller. Kita harus cari di controller sini. Kita ketik mini core. Kalau nggak ada, berarti kita harus kasih link tambahan. Caranya gimana? Kita kasih link tambahan di sini, file, preference, kemudian di bagian additional board manager URLs kita tambahkan ini. Sintaksnya bisa di copy nanti di halaman website. Kemudian klik OK. Kita ke board manager kembali. Tools, boards manager, cari mini core. Kalau belum diinstal, silakan install versi yang terbaru. Kalau sudah diinstal, seperti ini sudah diinstal versi yang terbaru 2.2.2. Oke. Kalau setelah selesai install, close. Kemudian kita bisa pilih sekarang ada tulisan mini core tambahan. Tadinya belum ada kalau kita nggak pasang mini core yang tadi install. Kita pilih ATmega 8. Oke. Kemudian kita cek satu-satu parameternya. Ini sudah ATmega 8. External clock. Nah, kita lihat di rangkaian kita ini menggunakan kristal apa. Pada rangkaian Minsys yang ada di sini ini menggunakan kristal 16 MHz. Untuk itu kita pilih di software 16 MHz. Oke, 16 MHz. Kemudian ini ikutin aja BOD 2,7 volt, EEPROM retain, LTO disable, bootloader yes you are. Karena ini menggunakan CP2102 Silabs yang menggunakan UART. Kemudian portnya nggak ada karena kita menggunakan bantuan USB ISP sebagai programmer. Nah, ini kita menggunakan USB ISP sebagai programmer melalui port ISP untuk memprogram bootloader daripada ATmega. Jadi USB ISP ini tidak bakal terdeteksi sebagai COM port di device manager. Terdeteksinya
hanya sebagai lib USB key. Untuk instalasi USB ISP ada di tutorial yang lain, bisa dicek di YouTube Klinik Robot. Nah, ini di device manager hanya terlihat lib USB key, jadi bukan di komport. Sedangkan komport yang sini adalah saya punya mouse Bluetooth dan keyboard Bluetooth. Oke, lanjut ke get board info. Kita bisa lewatkan karena itu cuma informasi mengenai port, tidak ada apa-apa. Kemudian ini programmer, karena kita menggunakan USB ISP tadi, kita klik USB ISP. Setelah selesai, kita klik lagi tools, burn bootloader. Nanti ada beberapa hal di sini. Nah, setelah selesai akan berkedip port D13 seperti ini. Oke. Ini saya ulangin proses burn bootloader-nya, tools burn bootloader. Nanti ada tulisan yang keluar kurang lebih seperti ini. Begitu dia tulis "Affair done, thank you", berarti nanti sudah selesai bootloader. Sekarang kita waktunya mengetes menggunakan langsung kabel USB dari komputer langsung ke board ini. Nah, jadi kita tidak lagi menggunakan USB ISP karena di sini sudah ada CP2102. Jadi langsung pakai USB biar praktis, langsung ngeburn untuk program CIC ini. Kita cabut, kemudian kita ambil kabel USB, tancapkan di sini. Oke, sekarang kita kembali ke device manager untuk mendeteksi kalau tadi USB ISP tidak terdeteksi sebagai serial port, sedangkan kalau ini CP2102 sebagai serial port harus terdeteksi di device manager. Nah, di device manager terdeteksi sebagai CP210X, ini di COM 8. Kita harus centang di software Arduino sebagai COM 8 juga. Oke, tools. Nah, ini kita perlu setting kembali yang tadi. Sekarang kita pilih boardnya tetap ATmega 8 mini core, segala macam settingannya sama. Sekarang muncul COM 8. Karena ini sekarang tidak menggunakan USB ISP lagi, kita ganti programmernya sebagai AVR ISP MKII. Karena CP2102 ini menggunakan tipe programmer AVR ISP MKII. Oke, kita pilih. Sudah. Semua yang tadi diubah COM-nya ini, COM 8, kemudian AVR ISP MKII. Sekarang kita tes menggunakan misalnya blink LED. Oke, di bawaan software ada blink LED, sampel, basic digital, blink. Nah, di sini karena pin dari ATmega 8 sama Arduino Uno sama, kita bisa langsung burn software script ini, misalkan di 300 millisecond. Langsung burn aja karena pin yang dipakai seperti ini, pin 13. Jadi di ketiga atau keenam IC itu sama. Nah, ini di keenam IC itu sama.
mau ATmega 8, 48, 88, 168, 328 itu sama. Kalau kita bicara pin 13, pin 13 berarti ini digital. Ini pin 13 ini sama semua. Di board ini dihubungkan ke LED untuk pengetesan. Oke, sekarang kita mau burn, bukan pakai ini lagi karena ini burn board loader. Ini sekarang kita mau burn untuk uploading dari IC dan klik upload. Oke, compiling sketch, kemudian dia uploading, kemudian done uploading, berarti sudah selesai uploadingnya. Ini saya ulangin. Pada saat di-upload, nanti lampu ini berhenti sejenak, lampu merah ini yang akan berkedip. Lampu merahnya yang nyala, nah ini hasilnya. Lampu LED berkedip 0,3 detik. Kita ubah sekarang di softwarenya. Lampu LED berkedip lebih cepat lagi, 0,1 detik atau 0,05. Jadi dia flicker. Oke, kita upload. Compiling sketch. Oke, di program. Nah, ini lebih cepat ke detiknya. Ya, begitu kurang lebih untuk memprogram sebuah IC ATmega 8 atau IC yang sejenis dengan pin on yang sama menggunakan port USB. Kemudian kita bisa pakai USB ASP untuk memprogram bootloadernya. Bila mana ada minimum system yang sudah terpasang seperti ini, serial to UART, kita bisa langsung menggunakan software Arduino untuk dipakai dengan USB-nya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.